Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fianus Putra Hardian dengan NIM belakang 048 akan menjelaskan mengenai DNA atau RNA. Jadi ada asam deoksiribonukleat atau yang lebih dikenal dengan DNA. Ini tuh merupakan suatu makromolekul berupa benang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masingnya itu tersusun dari satu basa, satu gula, satu gugus fosfat. Nah, untuk struktur dari DNA double helix-nya ini tuh adalah bentuk fisik atau struktur dari DNA yang membentuk model 3 dimensi dari molekul DNA. Struktur ini tuh terdiri dari 2 helix polinukleotida yang terjalin bersama membentuk spiral yang stabil. Setiap helixnya tuh terdiri dari susunan nukleotida yang bergabung melalui ikatan hidrogen antara pasangan basa nitrogen. DNA double helix ini tuh memiliki 2 rantai polinukleotida yang terbentang dalam area yang berlawanan dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara pasangan basa nitrogen. Pasangan basa nitrogen yang membentuk ikatan hidrogen ini tuh terdiri dari adenin, timin, serta guanin dan sitosin. Nah, bentuk fisik DNA double helix ini tuh sangat penting dalam proses replikasi DNA karena ketika sel memperbanyak diri dengan membuat salinan identik dari DNA, struktur DNA double helix ini tuh memungkinkan penyimpanan informasi genetik yang sangat besar dan kompleks pada molekul yang relatif kecil, sehingga sangat penting bagi fungsi dan evolusi organisme hidup. Nah, terus kemudian ada struktur penyusun nukleotida. Nukleotida ini adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Terdapat 3 penyusun nukleotida yang paling utama. Yang pertama itu ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu merupakan informasi pusat yang membawa bagian dari struktur nukleotida sendiri. Nah, untuk molekul-molekul tersebut memiliki gugus fungsi dan juga kemampuan yang berbeda untuk berinteraksi satu sama lain. Basa nitrogen tersebut adalah adenin, sitosin, dan juga guanin yang ada pada DNA dan RNA. Kemudian timin yang ada pada DNA ke urasil menggantikan timin pada RNA. Yang kedua adalah gula pentosa. Komponen itu merupakan monosakarida 5 karbon dengan rumus CH2O5. Gula pentosa sendiri ini tuh membentuk 2 kelompok, yaitu aldopentosa dan juga ketopentosa. Sementara itu, gula pentosa yang terdapat di nukleotida adalah aldopentosa. Jenis gula ini tuh berada di antara DNA dan juga RNA. Untuk gula pentosa di dalam DNA merupakan asam desikrobonukleat dengan kandungan deoksiribosa. Sementara gula di dalam RNA merupakan asam ribonukleat yang mengandung ribosa. Nah, perbedaan keduanya tampak struktural. Komponen gula pentosa, asam ribonukleat memiliki kandungan gugus hidroksil atau OH. Selanjutnya, asam deoksiribonukleat hanya mengandung atom hidrogen saja sebagai pengganti gugus hidroksil yang ada. Kemudian yang ketiga ada gugus fosfat. Kemudian komponen penyusun nukleotida yang terakhir ini tuh adalah gugus fosfat. Nah, komponen gugus fosfat ini tuh berfungsi untuk membedakan nukleotida dan nukleosida. Penambahan gugus fosfat akan mengubah nukleosida yang semula bersifat basa menjadi asam. Keberadaan dari gugus fosfat ini sangat penting sebab membentuk ikatan fosfodiester bersama gula pentosa. Dengan ikatan tersebut, maka akan tercipta sisi tangga DNA. Selain itu, komponen penyusun satu ini tuh juga sangat penting lantaran ikatan hidrogen yang bergabung bersama basa nitrogen menjadi tidak begitu kuat. Nah, sisi tangga DNA yang tercipta akan punya sifat hidrofilik atau tertarik dengan air. Alhasil, akan memungkinkan DNA berikatan dengan air. Nah, fosfat sendiri itu juga merupakan atom fosfat terikat pada 4 atom oksigen yang menjadi energi sangat tinggi. Apabila rusak, maka hasil energi dapat berfungsi untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada struktur penyusun nukleosida. Nukleosida itu merupakan nukleotida yang kehilangan fosfat. Jadi nukleosida ini tersusun atas gula ribosa dan basa nitrogen. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini tuh biasanya tuh terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Nukleosida memiliki 4 macam susunan, yaitu ikatan gula adenin, ikatan gula timin, ikatan gula sitosin, dan ikatan gula guanin.
Lalu, molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester, di mana gugus 5-fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3-hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik. Sebagai interval cabangnya, semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear. DNA polimerase mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester hanya bila basa pada nukleotida yang masuk merupakan komplementer terhadap basa pada untaian cetakan. Kemudian ada basa nitrogen pada DNA, yaitu purin dan pirimidin. Purin adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah timin, urasil, dan sitosin. Purin merupakan struktur cincin ganda. Pirimidin struktur cincin tunggal yang terdiri dari karbon dan nitrogen. Pasangan adenin dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan sitosin dengan guanin dengan 3 ikatan hidrogen. Kedua rantai saling berhubungan melalui ikatan hidrogen antara pasangan-pasangan basa. Nah, adenin selalu berpasangan dengan timin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Urutan basa sepanjang rantai polinukleotida tidak dibatasi dengan cara apapun. Urutan yang tepat basa-basa itu mengandung informasi genetik. Pasangan basa yang spesifik menjadi aspek yang paling penting pada DNA heliks ganda. Pasangan basa adalah nukleotida dalam DNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen disebut pasangan basa. Kemudian ada macam-macam atau jenis-jenis DNA. Nah, berdasarkan bentuknya, DNA itu dibedakan menjadi 3, yaitu DNA A, DNA B, dan DNA Z. Nah, untuk bDNA adalah DNA yang selama ini tuh kita kenal dan paling melimpah dalam tubuh makhluk hidup. Satu putaran bDNA memiliki 10 pasangan basa, diameter 20 angstrom, tinggi 34 angstrom, dengan inti pusat yang kokoh. Nah, bDNA ini tuh memiliki cincin gula deoksiribosa berupa endokonformasi C2. Nah, untuk aDNA adalah bentuk dari bDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi. aDNA ini memiliki heliks 10 pasang basa berdiameter 26 angstrom, tingginya 28,6 angstrom pada satu putarannya. Seperti bDNA, aDNA juga memiliki heliks yang berputar ke arah kanan. Kemudian ada zDNA. zDNA itu memiliki bentuk double helix kidal karena bentuknya berputar ke kiri, bukan ke kanan seperti bDNA dan aDNA. Setiap putaran heliks di zDNA ini tuh mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat. Heliksnya itu memiliki diameter sebesar 18 angstrom dengan tinggi 44 angstrom, yang berarti zDNA lebih sempit dan lebih panjang dibanding aDNA dan bDNA. zDNA itu memiliki cincin gula deoksiribosa C2 untuk pirimidin dan C3 untuk purin. Nah, jenis DNA yaitu DNA nuklear dan DNA mitokondria, yaitu merupakan material genetik pada manusia dari berbagai macam organisme. Kebanyakan DNA berlokasi di nukleus, di mana disebut dengan DNA nuklear. Tetapi sebagian kecil DNA juga dapat ditemukan pada mitokondria yang disebut dengan DNA mitokondria. Kemudian ada RNA, merupakan bahan genetik dalam virus tertentu, seperti halnya dalam ribosom merupakan struktur protein RNA yang kompleks. Maka virus pun merupakan kumpulan asam nukleat dan molekul-molekul protein. Nah, RNA ini terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat membentuk satu rantai tunggal yang berpilih atau single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus hidroksil. Gugus hidroksil pada RNA membuatnya tidak stabil dan rentan terhadap basa, sehingga RNA tidak dapat bertahan lama. Saat dibutuhkan RNA secara spontan akan disintesis dari DNA dan digunakan degradi dan didaur ulang kembali. Asam nukleat sering dijumpai di alam bergabung dengan protein dalam sel somatik tumbuhan dan binatang. Terdapat penyusun gula pentosa dan basa nitrogen. Struktur kovalen RNA itu tuh berbeda dengan DNA dalam 2 hal. Sebagaimana terbaca dari namanya, unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa, bukan deoksiribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus hidroksil yang tidak terdapat pada deoksiribosa.
Terdapat macam-macam RNA. Terdapat dua kelompok utama RNA yang menyusun makhluk hidup, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. Nah, berdasarkan letak dan fungsinya, RNA non-genetik ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada RNA duta, merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan merupakan RNA terpanjang dan terbesar yang bertindak sebagai pola cetakan pembentukan polipeptida. Fungsi utama mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. mRNA juga berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein. Yang kedua ada RNA transfer, merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kode dari mRNA. Selain itu, tRNA berfungsi mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Pada RNA transfer terdapat bagian yang berhubungan dengan kodon yang dibuat antikodon dan bagian yang berfungsi sebagai pengikat asam amino. Yang ketiga, RNA ribosom, merupakan RNA dengan jumlah terbanyak dan penyusun ribosom. RNA ini merupakan pita tunggal tidak bercabang dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan RNA ribosom. Fungsi RNA ribosom sampai sekarang masih belum banyak diketahui, tapi diduga memiliki peranan penting dalam proses sintesis protein. RNA ini disebut ribosoma RNA karena terdapat di ribosom meskipun dibuat di dalam nukleus. RNA ribosom bersama protein membentuk ribosom yang berbentuk butir-butir halus di dalam sitoplasma. Kemudian ada replikasi DNA. Yang pertama itu ada transkripsi, merupakan proses penyalinan DNA ke mRNA. Proses ini tuh terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Terdapat beberapa tahapan proses transkripsi, yaitu yang pertama itu ada proses inisiasi atau permulaan. Tahapan ini RNA polimerase melekat pada daerah pangkal transkripsi untuk melakukan transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase kemudian membuka rantaian untai ganda DNA. Selanjutnya ada elongasi atau pemanjangan. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogen, sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Terakhir, tahap terminasi atau pengakhiran terjadi pada daerah terminator. Daerah ini tuh memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Kemudian ada translasi, merupakan sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon di sini adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan jadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Translasi ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan JTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk proses translasi. Kemudian tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA berfungsi untuk mengatakan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Proses elongasi atau pemanjangan. Translasi kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Asam amino pertama secara lepas dari ribosom. Kemudian tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon-kodon mRNA berikutnya. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA.
Gabungan asam amino tersebut membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. Terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Nah, proses akhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Proses ini tuh translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, UGA melekat pada ribosom polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepas subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses MOS translasi. Pada tahap ini tuh protein dapat dikelola berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.